selamat sore, Bu Sinta. Ya, sehat? Alhamdulillah Bu Sinta sehat. Oke, menurut rencana hari ini ada kegiatan coaching ya bersama Iya. Bu Iin ya Bu ya? Iya betul Bu Sinta. Bu Iin sudah datang belum? Belum tadi, Oke. mungkin sudah di ruang guru ya. Oke. Saya belum ketemu. Oh, baik. Ya. Iya Bu Lia, terkait dengan kegiatan coaching kali ini, Iya. ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih Iya. sebagai kelas supervisi ya. Iya silakan Bu Baik, Sinta. saya harap kesediaannya ya Bu Lia ya. Iya Bu Oke, Sinta. Bu Lia, dalam kegiatan kali ini apa nih kompetensi apa yang mau saya bantu untuk mengembangkannya? Iya, saya kan memang ingin ya Bu Sinta nanti mengawasi coaching saya gitu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan ada kompetensi yang inti tuh Ya, Bu Sinta seperti presence ya, baik. kehadiran penuh gitu. Saya ingin saya bisa menghadirkan diri saya itu fokus komunikasi hanya untuk coaching gitu ya. Kemudian saya juga ingin mendengarkan aktif gitu. Baik. Artinya bukan cuma fisik tapi saya benar-benar mendengarkan gitu ya apa yang menjadi cerita di coaching tadi gitu ya. Baik. Terus kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Karena kan kalau pertanyaan saya itu berbobot gitu ya, tentu nanti coaching akan bisa menjalankan rencana-rencananya dengan baik gitu ya. Bu Sinta ya, saya itu tolong bantu saya untuk alur tirta nih Bu Sinta, Oke. supaya saya betul alur tahapan tirtanya itu Baik. bisa berjalan. Baik, Iya. Bu Lia. Nah, kalau itu yang akan dikembangkan oleh Bu Lia dalam kegiatan kali ini, kemudian bagian mana yang ingin saya amati dari kegiatan-kegiatan tersebut? Iya, amati itu Bu Sinta alur tirta tadi. Kadang-kadang saya tuh suka loncat-loncat, Oh, bingung baik. gitu ya. Untuk alur tirta tahapan-tahapannya Baik. itu diamati ya Bu Sinta ya. Kalau kita ya Bu. Iya. Kemudian untuk penilaian dari diri itu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini sudah seperti apa? Ya, saya ingin saya tuh memiliki keterampilan coaching yang lebih baik gitu ya. Dan saya kan tahu Bu Sinta bahwa coaching ini kan sangat membantu ya, membantu rekan sejawat, membantu murid untuk bisa mengembangkan kompetensi mereka gitu ya. Untuk itu saya tuh ingin sekali saya tuh punya keterampilan coaching yang baik, yang meningkat gitu seiring dengan banyaknya latihan. Oke, Iya. jadi itu adalah dari Ibu ya yang akan dikembangkan. Kemudian apa nih harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya nanti saya mendapatkan banyak masukan dari Bu Sinta gitu ya, dari pengamatan Bu Sinta dari proses coaching ini. Saya jadi mengetahui apa yang sudah baik gitu ya, yang sudah saya lakukan, dan apa yang masih kurang gitu, yang harus saya tingkatkan. Baik. Iya. Ya, saya rasa itu saja ya untuk proses supervisi kali ini. Ya, Semoga coachingnya berjalan dengan baik. Iya, Bu. Dan nanti coaching yang akan kita kembangkan juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Selamat ya. Bu Lia ya. Ya, terima kasih Bu Sinta. Hai. Aduh Bu Lia, saya udah datang nih Bu Lia. Ya. Aku duduk. Ya. Apa kabar? Baik Bu Lia. Kayaknya makin seger aja nih. Udah mulai sembuh dong Bu Lia. Kemarin sama saya sakit terus. Oh iya, syukurlah, senang saya melihatnya ya. Ya berarti sekarang kondisinya udah enak ya. Enakan dikit Bu Lia, masih serak-serak juga. Kan Bu Iin minta saya datang, katanya ada yang mau dibicarakan. Iya. Gitu. Kalau kondisinya Bu Iin sudah segar, tentunya coaching kita nih bisa lebih berjalan enak ya. Ya, Bu Iin udah makan siang? Sudah habis. Udah ngopi-ngopi belum? Ini belum. Kita habis ngopi ya, biasa. Yang penting sekarang relax nih. Oke. Nah, relax dulu ya. Pekerjaan gak ada yang mengganggu. Sudah beres semua ditanya hari ini bisa santai tinggal ngopi Iya. kan Bu Lia. Ya iya, oke. Yang penting Bu Iin relax.
Yes. Ya, kita coaching ini harus santai lah kayak kita ngobrol-ngobrol biasa ya. Yep. Iya, baik, baik Bu Iin. Ini ada Bu Sinta Oh iya, kebetulan Sinta. sebagai supervisor yang akan mengamati ya, Oke. mengobservasi proses coaching ini. Oke, Gak apa-apa ya, Ya, Bu Iin ya, nggak apa-apa. santai aja gitu kita ngobrol seperti biasa ya. Ya, baik. Ya, baik Bu Iin. Kita udah di sini ya, udah tatap muka kita. Kira-kira kenapa sih Bu Iin ngajak ketemu saya nih? Gitu. Untuk apa sih? Ada apa? Untuk apa dulu deh? Nah, saya itu ada yang mau dicurhatin dulu ya, gitu ya. Ya maklum lah namanya dunia kerja pasti ada ya sedikit-sedikit masalah gitu ya. Kalau masalah sih nggak masalah yang terlalu ini, ya untuk inilah masukan-masukan dari dia gimana nanti ya. Yang saya mau ceritakan itu tentang murid saya Bu Lia. Saya kenapa? Jadi kesini ini sebetulnya ingin menceritakan Iya. kegalauan gitu ya. Saya itu pengen gini membuat satu tindakan tapi cocok atau tidaknya nanti kan setelah hasil ini sama Bu Lia ya. Memang sebetulnya ada apa? Situasinya lagi bagaimana sih kok sampai galau? Iya, saya khawatir ngambil tindakan Bu Lia. Karena di kelas saya itu ada satu anak, saya punya murid 32 Ya. tapi satu ini yang berkebutuhan khusus. Jadi saya kan nggak punya skill ke sana. Makanya saya cerita ke Bu Lia, bukan cerita. Yang saya lakukan ini sudah benar belum sih gitu. Bisa nggak saya Iya. yakin gitu. Dari 32 satu anak Satu yang anak itu yang berkebutuhan khusus. Iya. Coba ceritakan deh Bu Iin. Berkebutuhan khususnya di bagaimana kan jenisnya banyak ya macam-macam anak berkebutuhan khusus. Kalau anak ini kenapa? Saya sih nggak ngerti Bu Lia sebenarnya. Orang tuanya pernah datang, Ibu ini saya dikasih satu map. Nah, saya malas baca-baca begitu Bu Lia, kalau saya nggak paham. Cuman mamanya kan ini anak saya berkebutuhan khusus Bu, gitu. Iya, kalau yang dari pengamatan Bu Iin, ya Pengalaman saya. betul tidak anak ini berkebutuhan khusus gitu? Apa sih tindakan atau apa ya perilaku apa gitu yang membuat Bu Iin merasa juga anak murid ini nih berkebutuhan khusus gitu? Kalau diamati dari tampilannya sih biasa ya Bu Lia. Iya. Cuma saya itu tahunya itu berkebutuhan khusus, tapi kebutuhan khusus saya itu belum nggak spesifik ya Bu Lia, cuma tahu secara umum aja. Karena saya nggak punya ilmu kesana Bu Lia. Iya. Nah, jadi saya itu melihat dia ini suka kalau mengganggu temennya gitu. Tapi otaknya cerdas gitu loh Bu Lia. Misalnya saya menerangkan gitu ya, menjelaskan di depan, dia itu fokus aja, dia pasti bisa gitu. Seperti itu. Jadi apa yang membuat Bu Iin berkesimpulan murid ini sesuai seperti orang tuanya bilang gitu berkebutuhan khusus? Iya, karena dia suka. Nanti kalau dia udah nggak ini ya, dia kalau kita nggak suruh fokus tuh, dia asik dengan dirinya sendiri. Kemudian kalau ada yang mengganggu, dia tidak suka aja tuh dia langsung berontak. Terus kalau dia sampai menangis dibuat temannya, dia masuk ke kolong meja gitu Bu Lia. Yang dibuat itu seperti itu. Tapi dengan maaf Bu Iin, dengan dunianya sendiri itu maksudnya bagaimana Bu Iin? Dia asik dengan ya kalau dianya lagi megang apa, ya dia megang itu. Nanti kalau asik dengan topi, dia dengan topi aja. Kita yang lain-lain nggak mau. Kalau kita sebut misalnya Bu Lia, saya sebutkan Pati namanya kebetulan Pati ya Bu Lia. Nah, Pati nggak boleh seperti itu nak gitu. Dia nanti langsung datang lihat saya, dia lihat kemana gitu tuh. Arahnya langsung berbeda. Jadi Pati ini susah fokus atau Iya. fokusnya semaunya atau bagaimana gitu Bu Iin? Maunya dia fokus kalau maunya begini seperti itu. Bukan, dia itu kalau bisa, dia sembarangan semuanya sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita mau belajar, misalnya saya lagi belajar matematika, Pati lihat sini ya nak, jangan ada kegiatan yang lain, kamu diem liatin ibu. Nah itu baru dia fokus gitu. Jadi harus selalu diperintah, Iya. diawasi, Iya. baru dia akan fokus gitu. Selain masalah fokus tadi, ada tidak perilaku Pati yang mungkin mengganggu Ada, kegiatan pembelajaran di kelas? ada. Dia suka teriak sendiri. Nanti lagi konsen dia teriak gitu loh Bu Lia. Nggak tahu. Saya juga mau nanya nggak ngerti sebenarnya. Dia teriak terus kalau temennya sudah sorak-sorak ke dia
dia langsung masuk ke kolong meja Bu Lia, Hmm. ngumpet di kolong meja. Kalau saya tarik, ayo Pati bangun nak ini. Dia nggak bakal pernah mau sampai itu pulang. Dia tetap di dalam. Tetap di Di kolong kolong meja meja. selama berjam-jam. Dia di dalam tenang begitu. Eh, Nah, aneh ya Bu Lia. Iya, Bu Lin sudah pernah membujuk. Sudah saya, ayo nak keluar ya, jangan duduk di situ gitu. Dia tetap tidak mau. Gitu. Oke. Selain mengganggu kegiatan pembelajaran ya, ada tidak perilaku lain yang mungkin menyakiti temannya? Nah, menyakiti juga mau Bu ya. Nanti temannya dia digebuk. Itu otomatis namanya anak kecil, ya berontak dong, digebuk temannya, balas lagi. Akhirnya balas-balasan nangis gitu Bu ya. Saya udah ceritakan ke orang tuanya. Jadi coba gambarkan deh Bu Iin situasi belajar ya, situasi belajar yang dialami Bu Iin sehari-hari gitu ya. Seperti apa sih, coba digambarkan di kelas itu jadinya bagaimana gitu kondisinya kalau Fatih sedang bermasalah gitu. Kalau ini dari awal misalnya pagi ya Bu ya. Pagi itu masuk seperti biasa. Jadi ini dia ini pengen juga jadi pemimpin sebenarnya. Bu, saya Bu yang mimpin doa gitu ya. Tapi kan anak kan harus digilir Bu ya, nggak mungkin dia terus ya. Nah, jangan kamu, nanti yang lain kan masih ada, nanti giliran kamu lagi. Nah, itu langsung ngambek. Kalau udah ngambek, nanti sama teman-temannya sorak-sorak semuanya. Ini mulai ngambek lagi, makin panjang ngambeknya. Nah, kalau sudah tenang sendiri, dia akan tenang sendiri. Dia tenang sendiri, dia belajar. Nanti cium temennya Bu ya. Tiba-tiba. Iya, temennya tuh dicium. Itu kan kesel kalau cewek-cewek ya. Yang cowok aja kesel, apalagi cewek-cewek begitu. Jadi situasi tidak kondusif di kelas ya, jadi ramai. Gaduh gitu loh. Gaduh, ramai ya. Bu. Bu Iin itu mengharapkan seperti apa sih maunya Bu Iin kelas itu yang bagaimana? Kita sih supaya anak-anak juga nyaman, kan kita harus tahu ya anak itu menginginkan seperti apa gitu kan Bu ya, kebutuhannya ya. Ya pengennya yang tenang, yang bisa belajar dengan kondusif, tidak ada gangguan-gangguan iseng-iseng dari teman yang seperti ini gitu Bu ya. Cuma saya bingung, belajarnya seperti apa ya gitu. Itu sangat mengganggu ya Bu Iin ya. Mengganggu sekali. Jadi kegiatan pembelajaran tidak tuntas. Konsentrasinya tidak ada sama sekali. Tidak tuntas. Tidak tuntas, pasti tidak tuntas. Ya. Dengan situasi seperti ini, Bu Iin punya gambaran tidak, rencana apa gitu, apa tindakan apa yang ingin Bu Iin lakukan gitu ya. Kan tentunya dengan situasi yang sangat tidak menguntungkan begini di kelas gitu ya, Bu Iin itu punya rencana apa ya gitu, saya pengen apa gitu supaya lebih kondusif suasana di kelasnya. Saya itu pengennya sebenarnya melatih anak ini punya niat dari dalam ya Bu ya. Bagaimana caranya supaya dia itu jangan seperti itu, pengen banget menolong ya. Tapi saya nggak punya ini loh skill buat kesana. Akhirnya saya ajak cerita kepala sekolah bilang itu coba Bu minta surat dari dokter, barangkali orang tuanya punya. Nah, saya minta itu Bu, tapi ya seperti itu aja gitu. Ya. Selain itu ada tidak rencana lain gitu yang mungkin ingin Bu Iin lakukan ya? Tentunya kan kalau sekedar berkonsultasi dengan kepala sekolah sudah pasti. Yang lain deh, mungkin Bu Iin ingin melakukan apa ke orang tua atau bagaimana gitu ya? Saya coba komunikasi dengan teman-teman guru sejawat ya Bu ya. Nah di situ teman-teman guru ya karena memang ini anak kita dari kelas 1 sudah tahu semua seperti udah dicuekin aja gitu. Karena kita nggak bisa seperti itu Bu ya. Saya dari tanggapan dari teman guru kan nggak ada ya. Nah kemudian saya tanya ke orang tuanya, ini anak ternyata memang sedang berproses terapi di rumah sakit Duren Sawit situ. Nah perkembangannya kadang naik, kadang turun itu. Mungkin karena orang tua juga kurang fokus. Apa saya juga kurang paham ya dulu ya. Kenapa kok bisa turun naik gitu ya. Nah jadi saya coba tuh ngomong ke orang tuanya karena memang saya dengar dari murid-murid saya di kelas mungkin karena tidak nyaman. Iya. Nah, mereka Bu pindahin aja Bu. Tapi kan di sekolah aturannya nggak boleh ya. Tidak boleh. Makanya saya
apa Kalau saya menganjurkan mungkin boleh ya Bu. iya apa saya harus ngomong ke orang tua, tapi saya nggak tega Bu Lia, karena orang tuanya memang peduli sama anak ini gitu. Cuma memang kondisi anak seperti itu ya, mau sepeduli apapun pasti tetap ada kurangnya gitu. Ya, jadi orang tua sudah menyadari ya Iya, bahwa anaknya memang berkebutuhan khusus dan sedang dalam proses terapi penanganan oleh ahlinya. Mm-mm. Nah, ini kan pembelajaran masih terus berlanjut nih Bu In. Iya. Kita di semester 1 ini baru berjalan, baru masuk bulan ketiga ya. Bu In tidak ada rencana gitu atau apa yang ingin Ibu In lakukan supaya kelas itu tadi lebih kondusif gitu. Saya mencoba, awal-awal itu saya pikir nanti akan anak terbiasa gitu ya Bu Lia. Ternyata anak-anak ini karena memang udah dari kelas satunya seperti itu, mereka sudah memang berontak gitu. Jadi yang saya lakukan itu, yang saya pikirkan, ini anak yang satu saya dudukkan di dekat saya gitu loh, di dekat meja saya ya. Iya, sifat ini ada meja guru, terus di sebelahnya dia supaya tidak mengganggu juga ke teman-temannya. Jadi itu yang saya lakukan untuk sementara ini dari awal masuk sampai sekarang. Tapi si anak ini kalau saya malah juga tetap lari ke temennya lagi Bu Lia. Dia tetap aja lari. Jadi rencana kedepannya nih Bu In akan letakkan Fatih dekat dengan Bu In Iya. sehingga Bu In bisa mengawasi langsung. Ya, lebih mudah mengawasi langsung supaya Fatih ini tidak melakukan hal yang mengganggu kegiatan belajar. Tapi nggak ada yang lain Bu kan, karena Bu Iin tidak mungkin terus menerus ya berada di samping Fatih selama kegiatan pembelajaran. Mungkin Bu Iin perlu keluar, perlu ke kamar mandi gitu ya. Nah, apa tuh yang selanjutnya bisa Ibu lakukan gitu? Nah, kalau untuk itu, kalau saya lagi ke kamar mandi, saya titip ke ketua kelasnya gitu Bu Lia. Saya bilangnya Fatih itu kalau nanti mau kemana-mana, Bu Iin titip meja Bu Iin ya, pura-pura gitu aja biar dia fokus dengan itu. Kalau dia dikasih tugas kan dia fokus gitu loh Bu Lia. Bu Iin titip ya meja Bu Iin ya, jangan diambil orang. Nanti dia jagain Bu Lia. Fatih. Si Fatih itu. Nah, terus saya ke kamar mandi, balik lagi, tapi udah buyar lagi nanti gitu. Apa nih yang Bu ya? Fatihnya tadi udah kemana, kalau saya sudah kan dia udah jagain meja saya. Nah begitu saya kembali dia udah kabur lagi ke tempat temannya. Tapi kalau Bu Iin keluar, kan Ibu memberikan tugas nih ke Fatih, dilaksanakan oleh Fatih dengan baik, dengan setia dia melaksanakan. Tapi kalau Bu Iin kembali, dia kembali, dia merasa mungkin saya sudah ada, yang pemilik meja sudah ada, dia sudah kembali dengan aktivitas, ada yang ismin orang, ada yang ini gitu Bu Lia. Jadi untuk sementara rencana Bu In hanya mendekatkan Fatih ke meja Bu In. Kalau Bu In memang butuh untuk keluar, dititipkan ke ketua kelas. Ya, efektif kan Bu In dengan ditunggui oleh temannya yang ketua kelas ini. Fatih itu nurut tidak? Kalau masalah efektifnya Bu Lia, kalau hanya untuk ke kamar mandi mungkin masih efektif ya. Tapi kalau untuk ada waktu, ada misalnya 15 menit itu sudah nggak efektif. Makanya kalau saya ke kamar mandi cepet-cepet gitu Bu Lia. Nah tapi rencana saya ini akan berkonsultasi ke orang tuanya, menyatakan bahwasanya biar orang tuanya cari solusi ya. Saya akan ceritakan bahwa saya di kelas itu udah semakin parah gitu loh, karena mungkin perkembangan ini juga ya, apa namanya, hormon ya Bu Lia. Kelas berapa Bu ini? Kelas 5. Oh iya, sudah mau masuk usia. Nah itu sekarang malah anak-anak yang cewek-cewek itu sudah menjadi incarannya, sudah pegang-pegang bagian-bagian tertentu gitu Bu Lia. Jadi sudah anak cewek-cewek ini sudah memang berontak gitu loh. Iya. Jadi rencana selanjutnya Ibu Iin ingin komunikasi lah ya dengan orang tua untuk mencari solusi bersama. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu ya. Mengenai Fatih, karena Fatih sendiri sudah memasuki usia pubertas ya, jadi tingkat gangguannya tidak lagi yang wajar biasa ya, sudah mulai ada hormon pertumbuhan yang sudah berjalan gitu ya. Kira-kira ini Ibu Iin ingin siapa yang ingin dilibatkan selain orang tua Fatih? Ada tidak yang mungkin bisa diminta Ibu bantuan di sekolah ini untuk sama-sama bekerja sama untuk Fatih? Ya, siapa itu kira-kira? Rekan-rekan guru ya paling utama ya, supaya mengamati tingkah laku dia. Kalau di luar, kalau di kelas mungkin
kita masih bisa kontrol ya Bu ya. Tapi kalau sudah di lapangan jangan sampai nanti semua orang dipegang-pegangin gitu ya yang tidak wajar gitu ya. Jadi saya minta bantuan dari rekan-rekan guru, bahkan penjaga sekolah yang standby ya. Itu penjaga sekolah kita di sekolah itu kalau anak-anak lagi istirahat, mereka selalu ada di depan gitu loh, barisan terdepan lapangan itu untuk Iya. memantau anak-anak karena kan guru-guru istirahat juga gitu. Oh iya baik. Jadi rekan sejawat akan diminta bantuan Iya. oleh ibu mengawasi, ditambah dengan Iya, penjaga sekolah yang memang sudah Standby juga. standby ya saat istirahat karena guru-guru kan juga perlu Istirahat. untuk istirahat sebentar. Ya baik. Kira-kira tuh komunikasi dengan orang tua gitu ya. Iya. Kapan mau dilakukan Bu Iin? Secepatnya lah Bu Lia, saya juga udah merasa nggak enak ya sebenarnya ya. Ini orang tua sebenarnya sering datang ke sekolah Bu Lia, ngantar anaknya, paling ketemu saya cuman say hello gitu aja. Nah saya pengen rencananya lah ini ya, ini memasuki bulan September, saya juga nggak bisa tinggal diam ya, Juli, Agustus, September masa diem-diem aja gitu. Mungkin ya minggu depan ya Bu ya, saya akan panggil orang tuanya, kita berbicara empat mata lah soal anak ini. Kira-kira berapa kali pertemuan Bu Iin untuk bisa mencapai solusi tadi gitu ya? Kalau sekali rasanya mungkin ya. Kira-kira Bu Iin punya rencana waktu rencana Bu Iin tadi dilakukan itu selama berapa kali gitu bertemu orang tua ini? Saya nanti pertamanya itu Bu Lia, saya itu ngobrol dulu. Nanti pasti orang tuanya juga tahu ya. Nah kita akan mengadakan pengamatan. Nah terus kita ketemu lagi, kita pengamatan lagi, ketemu lagi. Baru nanti tiga kali itu baru kita masuk ke kepala sekolah. Nah jadi endingnya itu di kepala sekolah. Jadi kita nanti ada 4 kali pertemuan. Berarti kita Dalam Bu Lia. sebulan. Ya. Kalau sebulan itu Bu Iin merencanakan 4 kali pertemuan untuk menjalankan rencana Bu Iin mencari solusi dengan orang tua ya. Ya baik. Baiklah kalau begitu Bu Iin. Ini sudah dijalankan ya Bu Iin ya, sudah mempunyai rencana, kemudian sudah mempunyai kelanjutan dari rencana seperti itu ya, waktunya sudah Bu Iin tentukan. Nah, gimana nih Bu Iin? Dari pertemuan kita ini kesimpulannya apa? Gitu, apa yang dirasakan gitu. Yang pertama saya plong ya Bu ya. Yang pertama plong dulu rencana saya, kegiatan saya ini yang rencana-rencana saya sudah bisa diungkapkan gitu ya. Jadi saya nggak takut lagi. Di harapan saya itu ada kok teman yang tahu gitu ya. Yang mau saya lakukan ada kok teman yang tahu gitu. Nah jadi yang apa tadi rasanya setelah coaching ini ya, yang setelah coaching kan saya udah tenang gitu ya Bu ya, ada yang mengetahui dan yang saya dapatkan dari ini saya semakin dikuatkan Bu ya untuk tetap maju, semangat, termotivasi si anak untuk ini mencari solusinya ya, jangan sampai tidak tidak tertangani gitu ya oleh ya, Bu Iin sebagai wali kelas. Ya baiklah Bu Iin, nanti dalam waktu kurang dari sebulan kali ya, kurang dari sebulan boleh dong saya telepon Bu Iin lagi, kontak lagi kita gitu ya, untuk mengetahui apakah sudah berjalan gitu ya rencana dan waktu yang akan nanti kalau 2 minggu saya boleh telepon Bu Lia ya kalau misalnya ada langsung ada perubahan ya boleh. Ya, jangan belum sampai sebulan, kurang dari sebulan ya. Memang sudah ada perkembangan dari rencana Bu Iin sudah dilaksanakan, boleh lah. Saya juga pengen dengar kan. Ya kira-kira sudah sampai mana nih solusi yang dicapai. Gitu ya Bu Iin ya. Karena saya juga butuh dukungan Bu ya, orang yang mengetahui ya. Baiklah Bu Iin, kalau begitu berarti sudah cukup nih ya coaching kita hari ini ya. Iya Bu Iin, udah lega ya. Iya baik Bu Iin, saya tunggu kabarnya ya. Kita ketemu lagi kurang dari sebulan ya. Semoga sukses. Rencana-rencana Bu Iin ya tercapai semua ya solusinya. Iya sama-sama Bu Iin, sampai ketemu lagi kita ya. Nggak apa-apa. Bisa lagi oke? Iya, tetap semangat. Oke, baik Bu Lia. Setelah kita mengamati bersama proses coaching yang tadi sudah Ibu Lia lakukan bersama Koci, yaitu Ibu Iin, saya memiliki beberapa pertanyaan. Iya Bu Sinta.
coba Ibu Lia nilai performa Ibunya sendiri. Bagaimana kompetensi apa yang sudah ada dalam performa tersebut? Iya, kalau saya disuruh menilai ya dari proses coaching itu, ya alhamdulillah Bu Sinta, setelah latihan beberapa kali ya, ini bukan yang pertama saya coaching nih Bu Sinta, ini sudah yang beberapa kali. Ya saya melihat kompetensi coaching itu sudah ada peningkatan Bu Baik. Sinta ya. Apa ya, sudah present sudah mulai saya bisa meningkatkan. Baik. Juga tadi ya yang mendengarkan aktif itu juga saya rasa saya sudah mulai ada peningkatan. Baik. Dan juga untuk memberikan pertanyaan berbobot itu juga ada peningkatan setelah Baik. beberapa Oke kali. ya. Ya. Oke ya, untuk kalau seperti itu apa sih yang membuat Ibu Lia menilai demikian? Iya, kalau dulu di awal-awal gitu ya Bu Sinta, saya itu sulit untuk konsentrasi atau fokus kepada coaching gitu. Mungkin juga karena banyak hal ya, saya belum belum bisa untuk menghadirkan diri saya secara penuh. Baik. Jadi saya masih terganggu dengan handphone. Jadi handphone itu masih saya letakkan di sebelah saya. Begitu handphone itu bunyi, saya jadi fokusnya teralihkan gitu, ini melihat apa nih, siapa nih yang telepon gitu ya. Terus juga pemilihan lokasi juga kan berpengaruh untuk Sinta ya. Dulu saya melakukan di ruang guru gitu ya, dan coachingnya, jadi sedikit saja ada pembicaraan lain di luar materi coaching apa yang disampaikan coach itu, saya suka terganggu. Jadi saya ikut-ikutan menimpali pembicaraan yang lain. Jadi saya menilainya sekarang ini sudah banyak sekali gitu peningkatan kompetensi coaching, karena itu tadi saya sudah bisa menghadirkan secara penuh diri saya dalam proses coaching. Oke, baik, itu adalah penilaian Ibu ya terhadap performa Ibu. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya silakan Bu Sinta, saya tunggu nih. Ya. Saat saya tadi mengamati performa Ibu ya, pada bagian tirta ya, pertama pada alur tirta ini saya sudah melihat Ibu melakukan bagaimana menggali tujuan dari coaching ya, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi hal-hal yang dipahami oleh coaching mengenai apa kendalanya gitu ya, atau kasusnya seperti itu ya. Lalu Ibu juga sudah membuat coaching untuk bercerita mengenai rencananya ke depan, dan Ibu juga sudah menggali atau meminta coaching untuk memiliki target tertentu gitu ya Bu ya, mengarahkan pada target tertentu. Nah, itu yang saya lihat. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Aduh, terima kasih Bu Sinta, pertama kali sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi coaching, ya kegiatan coaching saya hari ini. Terus mendengar pemaparan Bu Sinta tuh saya senang gitu ya. Berarti ada peningkatan dari keterampilan coaching saya gitu. Alur tirta sudah bisa saya lakukan ya gitu ya. Memang mungkin tidak ada yang sempurna, tapi ada peningkatan gitu Bu Sinta dari proses coaching ya. Alur tirta, kemudian tadi 3 kompetensi kata Bu Sinta juga sudah ini ya, sudah bisa saya lakukan. Jadi saya senang lah Bu Sinta. Berarti saya memang harus terus menerus berlatih coaching nih. Bagus ya. Ya itu. Oke, dari alur tirta sendiri ya, apa yang masih ingin Ibu kembangkan sebenarnya kalau dari performa Ibu sendiri ya tadi? Iya, saya kadang-kadang tuh masih suka terbalik tuh. Bu Sinta masih sedikit mau berpikir habis ini apa ya gitu ya, mungkin karena itu tadi harus jam terbang untuk coaching ini memang harus ditingkatkan lebih tinggi lagi supaya lancar urutan tirta tuh saya tahu persis gitu. Ini harus ini gitu loh. Kadang-kadang masih bingung habis ini apa ya gitu, kadang-kadang masih ada berpikir ke situ Bu Sinta. Oke, kalau begitu untuk mencapai hal tersebut
apa rencana dari Ibu Lia untuk melakukannya bisa supaya Tirtanya tuh lancar gitu ya, urutannya sesuai gitu. Satu Bu Sinta, saya mau meminta rekan sejawat untuk kita coaching gitu ya, Baik. sering-sering melakukan coaching gitu sehingga saya terlatih menjadi coach. Oke. Mudah-mudahan dengan begitu saya bisa menjalankan alur tirta, mendengarkan dengan rasa, dan Baik. 3 kompetensi coaching itu semakin Oke, terampil siap. lah gitu ya Bu Sinta. Ya, jadi untuk alur tirta serta 3 kompetensi dalam coaching itu ya, Ibu sudah melihat sisi baiknya dan Ibu sudah melihat kekurangannya dari Ibu sendiri dan Ibu juga sudah tahu langkah selanjutnya ya. Kemudian saya akan menanyakan lebih lanjut tentang hal tersebut ya. Dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu Lia untuk melakukannya untuk meningkatkan performa pada area-area ini? Ya, saya sih akan membuka diri untuk menjadi coach bagi murid ya, bagi murid-murid saya kalau memang mereka butuh gitu ya untuk bercerita, saya bersedia menjadi coach. Untuk rekan-rekan sejawat saya juga menawarkan diri untuk menjadi coach ya, agar saya semakin sering berlatih dalam proses coaching ini. Ya, begitu. Kapan akan dilaksanakan hal tersebut? Ya secepatnya ya, mulai besok saya akan menawarkan kepada murid saya di kelas. Kalau mereka memang mempunyai masalah untuk bisa datang ke saya gitu, sehingga saya bisa menjalankan proses coaching. Ya. Kalau begitu siapa saja yang akan membantu kira-kira dalam proses untuk meningkatkan performa ini? Rekan-rekan sejawat gitu ya, dan juga mungkin saya juga bisa meminta bantuan rekan menjadi supervisi, melakukan supervisi seperti Bu Sinta ini gitu ya, mengamati proses coaching, meminta pendapat supervisor. Jadi minta Bu Sinta kembali juga kalau kita ada waktu boleh gitu ya, untuk kembali mengobservasi coaching saya. Baik ya Bu Lia, tadi kan kita sudah melakukan supervisi ya. Saya mohon Ibu Lia mencatat apa yang kita dapatkan, temuan-temuan atau hasil yang kita dapat hari ini pada form supervisi akademik. Baik. Kemudian jika sudah paham ya Bu Lia, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau begitu saya tutup saja sesi supervisi kali ini. Terima kasih untuk waktu dan prosesnya hari ini, sangat luar biasa. Ya, terima kasih Bu Sinta waktunya. Ya, terima kasih untuk observasinya. Jadi semakin tahu ya apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Baik, terima kasih Bu Sinta. Siap.